menjelang pertengahan tahun seperti sekarang ini. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa wilayah dengan banyak kasus DBD merupakan wilayah dengan kasus COVID-19 yang tinggi, seperti Jawa Barat, Lampung, NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan. Fenomena ini memungkinkan seseorang yang terinfeksi COVID-19 juga beresiko terinfeksi DBD. Pada prinsipnya sama. Pada prinsipnya upaya untuk mencegahnya adalah menghindari infeksi. Dan untuk DBD, gigitan nyamuk. Di tengah pandemi COVID-19, kita juga harus menekan angka kesakitan DBD. Kita harus tetap bergerak, memantau nyamuk baik secara mandiri, bersama-sama, maupun bekerja sama dengan pemerintah. Apalagi di situasi pandemi ini, para petugas kesehatan yang biasanya memantau DBD melalui sistem door-to-door mendistribusikan larvisida kepada penduduk yang juga dikenal sebagai juru pemantau jentik atau jumantik, menyebabkan kinerjanya terhambat selama pandemi. Kewajiban pembersihan lingkungan yang biasanya rutin dilakukan 1 bulan sekali, terhambat karena pembatasan kegiatan masyarakat akibat merebaknya COVID-19. Sekarang kita mulai produktif kembali. Maka, mari perhatikan saluran air, tempat nyamuk bertelur, dan tempat-tempat dengan reservoir air. Waspadai DBD karena penyakit ini punya ciri-ciri sebagai berikut. Gejala DBD tidak langsung muncul, tetapi memerlukan waktu 4-10 hari setelah tergigit nyamuk yang membawa virus dengue. Gejala DBD yang paling umum adalah demam tinggi hingga 40 derajat Celcius yang disertai tubuh menggigil, berkeringat. Dan selain itu, gejala lain yang biasanya terjadi adalah sakit kepala, nyeri tulang, ototnya juga sakit, mual, muncul bintik-bintik merah di kulit, hingga perdarahan pada hidung dan gusi. Bintik-bintik merah yang muncul di permukaan kulit merupakan tanda terjadinya perdarahan pada kulit akibat penurunan trombosit. DBD bisa berkembang menjadi kondisi berat dan merupakan kegawatan yang disebut dengan dengue shock atau DSS, dengue shock syndrome. Gejalanya berupa muntah, nyeri perut, perubahan suhu tubuh dari demam menjadi dingin atau hipotermia, dan melambatnya denyut jantung. DBD beresiko menyebabkan kematian ketika penderitanya mengalami shock karena perdarahan. Hingga saat ini, belum ada obat spesifik untuk menyembuhkan DBD. Pemberian obat hanya ditujukan untuk mengurangi gejalanya, misalnya demam, nyerinya, serta mencegah komplikasi. Selain itu, penderita DBD dianjurkan untuk banyak istirahat dan cukup minum agar tidak mengalami dehidrasi. Nyamuk Aedes aegypti lebih senang bersarang di air yang bersih, yang dibiarkan tergenang. Oleh karena itu, lakukan langkah-langkah pencegahan. Salah satunya yang penting adalah dengan melakukan 3M+, yakni menguras penampungan air bersih atau mengeringkan genangan air, menutup kolam atau wadah penampungan air, dan mengubur barang bekas atau mendaur ulang limbah bekas agar tidak menjadi sarang nyamuk. Itu adalah langkah-langkah utama pencegahan DBD. Agar lebih efektif, berkoordinasilah dengan pihak pengelola lingkungan untuk memberantas nyamuk di area pemukiman. Ya, terutama dimulai dari rumah Anda sendiri. Dalam adaptasi kebiasaan baru di mana kita menjalani kebijakan pengaturan waktu kerja, penggiliran hari kerja, pergantian hari berkantor, dan bisa bekerja dari rumah atau work from home, memberikan kita waktu untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk di rumah dan lingkungan sekitar rumah kita. Salah satu langkah praktis ialah jangan menggantung pakaian bekas pakai yang berpotensi menjadi tempat bersembunyi nyamuk DBD di dalam rumah. Nah, kebiasaan baru yang mengharuskan kita untuk membersihkan diri setelah sampai pulang di rumah, sekaligus memastikan pakaian yang kita pakai setelah beraktivitas langsung dicuci. Sejalan dengan pesan pemerintah untuk memberantas COVID-19, sekaligus dapat mencegah DBD. Seperti yang kita yakini dalam melawan COVID-19, apabila kita bersama-sama, kita pasti bisa. Begitu juga dalam membasmi DBD. Mari lindungi diri kita, lindungi keluarga, mulai dari rumah untuk melawan COVID-19 dan mencegah DBD. Tetap sehat, tetap semangat. Untuk selanjutnya, saya persilahkan Dr. Ahmad Yuryanto untuk menyampaikan kinerja data penanganan COVID-19 hari ini.